Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas melainkan kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia senantiasa selalu memberikan nikmat, anugerah, karunia, bahkan lebih banyak yang kita lupakan dari nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita lupa dari hal-hal yang seharusnya kita syukuri setiap hari, tapi kita lupa akan itu. Bahkan Allah tegur kita di dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit kata Allah dari hambaku yang menjadi ahli syukur. Kalau boleh ana bertanya, ketika tadi kita bangun pagi, kita alhamdulillah bisa bernafas, ada yang mensyukur atas nafas? Lupa ya. Ketika kita bisa berjalan, mengambil wudu untuk melaksanakan sholat, apakah ada yang sudah bersyukur akan itu? Banyak dari kita yang lupa. Tapi kalau misalnya dapat faidah dapat keuntungan langsung alhamdulillah, nggak lupa kalau itu. Dapat rezeki tiba-tiba langsung alhamdulillah. Tapi banyak sebenarnya hal-hal yang kadang kita nggak pernah memintanya, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kepada kita nikmat tersebut. Maka rugi bagi kita kalau kita tidak menjadi hamba yang bersyukur. Bayangkan, Allah, kenapa enggak? Yang mana? Ini tes. Boleh ada apa yang ikhwan yang apa masuk ke grup akhwat, jadi kalau misalnya ada sesuatu tinggal apa kode aja di grup ya Anif. Jadi biar yang ikhwan ada satu yang masuk, jadi kalau ada pertanyaan ada apa bisa langsung dikasih tahu ya. Atau nggak apa, anak dimasukkan juga nggak jadi masalah. Taib. Bahkan Allah katakan kalau misalnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka akan ditambahkan nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur akan nikmat tersebut, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Makanya kalau kita nih mau tahu berharganya sehat, maka sering-seringlah apa main ke rumah sakit, tengokin orang sakit. Kita alhamdulillah sekarang bisa bernafas gratis, sedangkan mereka yang di rumah sakit harus dioksigen, bayar lagi, kesusahan. Makan mau dikasih yang enak pun nggak bisa. Makanya jangan sampai lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat. Begitupun ikhwan wa akhwati, dengan kedatangan antum dan antuna semua kemari, murni Allah yang membimbing semuanya. Bukan karena kita hebat atau mungkin jadi ahli masjid, atau kita memang tulabul ilm, kemanapun ada ilmu selalu kita cari, bukan. Tapi Allah murni membimbing kita sampai kita datang kemana? Ke masjid yang mulia ini. Maka ana mengajak kepada semuanya, marilah sama-sama kita menjadi orang yang ahli syukur. Bayangkan Nabi kita
Beliau yang pertama kali akan membuka pintu surga. Beliau pula yang dikatakan sebagai afdalul khalqi, sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan ke dunia ini adalah Nabi kita. Tetapi beliau ketika sholat malam kaki beliau bengkak-bengkak. Kalau kita, anak yakin nggak ada yang sampai bengkak-bengkak. Kalaupun bengkak-bengkak mungkin karena asam urat ya, atau keseleo dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sampai harus susah-susah? Sedangkan apa yang sudah dilakukan dan akan engkau lakukan sudah ma'fu anhu, udah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah menjawab, afala an akuna abdan sakura. Kenapa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Padahal perkaranya orang beriman hanya dua, kata Rasulullah. Sampai beliau pun takjub, ajaban li amril mu'min. Sungguh perkaranya orang beriman itu sangat menakjubkan. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kesenjangan, hendaknya dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dan begitupun kalau dia mendapatkan kesusahan, musibah, kesempitan dan lain sebagainya, hendaknya dia bersabar dan ini pun baik baginya. Jadi mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang selalu diberikan kepada kita semua. Yang kedua, ikhwan semuanya, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Taib, insyaallah dalam daurah ini memang ini daurah yang jarang sekali dibahas oleh para asatidah. Ilmu ini ilmu yang memang hampir dilupakan. Kalau mungkin di kota-kota besar kayak seperti di Bogor, di Jakarta, mungkin ada 1, 2, 3 ketika ada seseorang mau menyelesaikan masalah warisan, masih bisa dia mendapatkan 1, 2 orang untuk bisa menyelesaikannya. Tetapi ada di sebagian tempat, terutama di Sulawesi, di Kalimantan, bahkan mereka ini pada keheranan ketika di dalam Quran ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara detail mengenai pembagian harta warisan. Padahal selama ini yang mereka lakukan apa? Mengikuti adat yang ada. Dibagikan sesuai dengan adat. Misalnya kerabat tertua yang paling banyak mengaturnya, yang paling banyak mendapatkan harta warisan. Ada pula yang dibagi rata atau lebih dominan perempuan. Bahkan ketika ada permasalahan, mereka pun bingung bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan warisan. Padahal Allah sudah jelaskan secara terang benderang di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 itu mengenai hitungannya. Memang ini ilmu yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Ini ilmu yang hampir sirna, tidak mendapatkan perhatiannya. Maka seharusnya kita ketika mengetahui ini ilmu yang memiliki keutamaan. Kenapa memiliki keutamaan? Karena Allah yang langsung turun tangan menjelaskan pembagian harta warisan. Bayangkan mengenai sholat, kita diperintahkan untuk apa? Mendirikan sholat. Tapi bagaimana tata caranya sholat? Siapa yang menjelaskan? Rasulullah SAW. Tetapi mengenai warisan ini, Allah yang langsung turun tangan ketika Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwasanya Allah mewasiatkan kepada kalian anak-anak, bagian anak laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Allah yang mengatakan demikian. Maka jangan sampai kita ragu tentang keadilan yang Allah sudah terangkan di dalam kitabnya. Allah yang turun tangan, Allah yang menjelaskan segala sesuatunya tentang ketetapannya. Maka rugi bagi kita kalau kita lengah dari ilmu yang sangat dahsyat ini.
Maka alhamdulillah anak mungkin beberapa tahun terakhir anak sering sekali membuat daurah-daurah, karena memang saking sedikitnya orang yang faham. Minimal ketika anak membuat daurah, ada beberapa orang dia bisa memahami tentang ilmu ini, dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dia bisa mampu menjawabnya, atau minimal ketika ada permasalahan di keluarga dia bisa menyelesaikannya. Memang benar mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah, tetapi melaksanakan ketentuan Allah yang ada dalam Quran dan sunnahnya ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Baik, ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang pengen lebih termotivasi mempelajari tentang ilmu, khususnya mengenai ilmu waris, maka lihat apa keutamaannya, agar ada motivasi, agar ada keinginan yang benar-benar matang, kuat untuk kita mempelajari ilmu ini. Terus terang ini ilmu yang membutuhkan konsentrasi yang kuat, nggak bisa meleng. Terus terang ini ilmu membutuhkan apa? Fokus yang luar biasa. Kalau meleng, ketinggalan, pasti nggak paham ke fase berikutnya. Jadi nanti ada hal-hal yang memang ini harus dipahami terlebih dahulu agar apa? Tidak terpotong. Kalau kita dari mabda'nya, dari pertamanya sudah tidak paham, akan susah untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Taib. Yang pertama anak akan bahas ini sebagai motivasi kita semuanya, apa sih urgensinya ilmu waris? Kenapa ilmu waris itu begitu penting di tengah umat? Yang pertama adalah karena ini merupakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan ta'allamul faraidha wa allimuhun nas. Fa inimru'un makbudun wa innal ilma sayukbad wa tadharul fitan hatta yakhtalifathnani fil faridah la yajidani man yaqdi biha. Rawahul Hakim. Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid, dan ajarkan lagi kepada manusia ilmu ini, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal dunia, sedangkan ilmu akan diangkat dan fitnah akan nampak, sampai ada dua orang yang berselisih faham mengenai permasalahan warisan dan mereka tidak mendapatkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Dan kita hidup nyaris di zaman tersebut. Bukanlah kita tidak asing ketika mendapatkan saudara kita, tetangga kita, ikhwan kita ribut dalam permasalahan warisan, bukan hal yang aneh lagi. Maka sebagai motivasi pertama, ini merupakan perintahnya Nabi, ada anjuran dari beliau, walaupun memang para ulama memasukkan hadis-hadis tentang targhib memang derajatnya lemah. Ada yang satu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, al-hiku al-faraidhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Serahkanlah hak kepada orang berhak, apabila ada sisa atau selebihnya berikan kepada siapa? Kepada yang laki-laki yang lebih dekat dengan si mayit. Yang kedua, ilmu ini nyaris hilang di tengah umat. Dalam sabda Nabi yang lainnya, ta'allamul faraidha wa alimuha fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya faraid atau ilmu waris itu setengahnya ilmu. Jadi kita disuruh untuk mempelajari dan mengajarkannya kepada yang lainnya, karena sesungguhnya ilmu waris setengahnya ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Wa huwa awwalu yunza'u min ummati, dan ini ilmu yang pertama kali Allah akan angkat dari muka bumi ini. Lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sebuah ilmu? Apakah semua buku-buku ilmu waris Allah musnahkan? Apakah semua
mengenai tentang warisan Allah musnahkan, angkat ke langit semua? Ternyata tidak demikian. Caranya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebuah ilmu dengan dimatikannya orang-orang yang alim, ulama-ulama yang faham akan ilmu tersebut. Jadi kalau kita belajar ilmu waris, takut apa enggak? Hah? Jangan-jangan nanti dicabut duluan ya. Ingat, ajalnya sudah maktub. Ajalnya sudah ada waktunya. Kalau memang sudah datang ajal seseorang, tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Tapi memang waqi'nya, nyatanya banyak sekali orang-orang yang faqih dalam ilmu ini Allah panggil terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini tidak membuat semangat kita belajar ilmu waris makin kendor ya. Nanti kelihatannya kapan? Kelihatannya nanti pas waktu setelah asar. Dari banyak ini masih bertahan apa enggak? Baik ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang paling penting, bahwasanya dengan kita mempelajari ilmu waris berarti kita pun mengimani ayat-ayat waris. Secara tidak langsung kita mengimani ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Ingat, caranya kita beragama bukan dengan maunya kita, tidak. Caranya kita beragama maunya Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh kita mengambil ayat satu menyampingkan ayat yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Sebagaimana firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Sebagaimana kita mematuhi perintah sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, maka kita pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan permasalahan warisan sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada lagi majal ro'i, nggak ada lagi. Oh, kalau misalnya kayak begini gimana? Karena Allah yang sudah menentukan. Allah yang sudah membagikan bagiannya suami setengah kalau si istri yang meninggal tidak memiliki anak. Kalau dia memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/4. Ini Allah yang mengaturnya. Maka dengan kita mengikuti pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Allah, kita berarti mengimani ayat-ayat waris. Dan ingat, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mematuhi tentang ketentuan ini bukan ancaman yang main-main. Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia melampaui batas, tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menyedihkan. Sedangkan bagi orang-orang yang manut sama ketentuan Allah, bagi orang-orang yang mau mengimani, janjinya manis. Tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Orang yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, akan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mengalir sungai-sungai di dalamnya, dia kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Banyak dari orang-orang yang tidak mengetahui bagi orang yang manut ini, makanya mereka kok sampai gagah-gagahnya mereka berani hanya karena urusan harta yang tidak akan dia bawa ke liang lahat, kok dia berani mengambil yang bukan haknya.
Kalau dia mengetahui ancaman yang dahsyat ini, pasti mungkin dia mikir juga. Karena harta warisan, Allah akan masukkan aku ke dalam nerakanya, kekal di dalamnya, dan baginya ada yang menyedihkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus hati-hati mengenai harta warisan. Yang keempat, pentingnya mempelajari ilmu waris adalah agar terhindar dari harta yang haram. Ingat, yang namanya hak harus nyampe kepada orang yang hak. Tidak boleh ada 1 rupiah yang salah. Tidak ada boleh 1.000 rupiah yang harusnya kepada si fulan malah dikasihkan kepada yang lainnya. Tidak boleh dalam permasalahan harta warisan. Makanya cara pandang kita terhadap harta jangan sampai salah. Ingat, harta itu bukan kita harus kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemewahannya, bukan itu. Maka Nabi katakan, laisal gina an kathratil mal innamal gina ginan nafs. Kekayaan itu bukan dengan mengumpulkan kemewahan, kekayaan bukan, tapi ginan nafs apa? Kekayaan jiwa. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita selalu mensyukurinya, maka sesungguhnya dia orang yang paling kaya. Orang yang memiliki sifat qanaah sesungguhnya dialah orang yang paling kaya. Nggak ada artinya kita memiliki 1 M di dalam rekening kita tapi tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, masih mengharapkan M yang kedua, M yang ketiga. Kita sudah mendapatkan 1 gunung emas, masih belum puas, masih berharap gunung emas yang kedua dan yang ketiga. Lebih baik orang yang hanya dalam sebulan mendapatkan 500.000 tetapi lidahnya selalu basah dari kalimatus syukur, alhamdulillah. Maka cara pandang kita terhadap harta jangan salah. Yang kedua, ingat, harta ini ada tanggung jawabnya. Sampai Nabi katakan, la yazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'an an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? An malihi, tentang hartanya. Berkenaan dengan harta akan ada 2 yang ditanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut, untuk apa dia pergunakan. Bayangkan, setelah kita diwajibkan untuk mengambil harta, menghasilkan harta dari cara yang halal, maka Allah akan pertanyakan pula, ini harta yang halal, untuk apa kita pergunakan? Karena memang harta ini pada hakikatnya adalah cobaan. Tidak hanya dalam 1 ayat Allah mengatakan, innama, harta ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan sebaliknya, ini harta menjadi bumerang bagi kita semuanya, menjadikan kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan yang dulunya kita menjadi orang yang ahli sujud, selalu menegakkan tangannya ke atas, tapi setelah Allah berikan kekayaan, kita lupa. Karena fitnahnya harta, fitnah yang sungguh luar biasa. Sampai Nabi katakan, inna likulli umam fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki cobaan. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnahnya umatku adalah apa? Harta. Apa yang Rasulullah takutkan terhadap umatnya? Apakah kemiskinan? Tidak, sekali lagi. Mal faqru akhsya alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kepada kalian. Lalu apa yang beliau takutkan? Ketika dunia dibentangkan kepada kalian, kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Dan kalian akan hancur sebagaimana hancurnya orang-orang sebelum kalian. Fitnahnya harta, ikhwan semuanya, bukan fitnah yang mudah sekali kita bisa hindari. Makanya lihat, banyak sekali orang karena harta dia mampu, bayangkan, karena harta dia mampu memenjarakan seorang wanita yang karenanya dia bisa lahir ke dunia. Bayangkan ada anak yang mau memenjarakan ibunya hanya karena harta warisan. Benar apa enggak?
hanya karena harta warisan dia mampu menghilangkan nyawa saudaranya. Lihat fitnahnya harta. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah yang sungguh luar biasa ini. Karena setiap sennya yang kita miliki demi Allah akan Allah tanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya pintar-pintarlah kita ketika memiliki harta. Ingat, harta ini ikhwan semuanya hanya sebatas yang kita makan itu akan keluar menjadi kotoran. Yang kita sedekahkan ini akan menjadi apa? Menjadi pahala yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang masih menjadi aset, yang masih berupa rekening, kalau kita meninggal bukan lagi punya kita, tapi milik siapa? Milik ahli waris. Maka rugi bagi kita kalau memiliki harta tapi tidak kita salurkan dengan sedekah, zakat dan lain sebagainya. Dan maaf, sekarang ini kita hidup nyaris di zaman orang-orang sudah tidak lagi menghiraukan dari mana datangnya harta. Sebagaimana Rasulullah katakan 15 abad tahun yang lalu, kelak nanti akan datang zaman di mana orang sudah tidak lagi menghiraukan dari mana datangnya harta. Mau harta yang halal, harta yang haram, dia embat semuanya. Orang sekarang hidup dengan riba, apalagi kemarin zamannya pandemi. Karena ingat, daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka yang tempat layak baginya. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka, kata Rasulullah, tempat yang layak baginya. Maka mudah-mudahan kita selamat dari harta yang haram. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan, yang kita bawa untuk istri dan anak kita merupakan harta yang memang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang selanjutnya, yang kelima, keutamaan atau kenapa pentingnya mempelajari ilmu waris adalah agar terhindar dari keributan, perpecahan, putusnya silaturahim pada sebuah keluarga yang disebabkan karena harta warisan. Sebenarnya kalau anak setiap ngisi nggak usah anak kasih contoh sebenarnya. Antum tinggal lihat aja di keluarga antum. Antum tinggal lihat aja di keluarga besar antum. Antum tinggal lihat saja di tetangga antum, komplek antum, atau orang yang antum kenal. Banyak permasalahan-permasalahan, keributan yang terjadi apa? Karena masalah harta warisan. Benar apa enggak? Kalau antum berteman dengan yang di pengadilan agama, itu setelah kasus perceraian terbesar apa? Masalah gugat-menggugat masalah harta warisan. Padahal kalau mereka mau manut sama keadilan Allah, tinggal mereka nerima saja. Karena harta warisan, ingat ikhwan wa akhwati, harta warisan ini, ingat, harta yang bukan diusahakan oleh ahli waris. Walaupun itu punya ayahnya, iya. Walaupun itu punya ibunya, iya. Tapi ingat, ini harta bukan diusahakan oleh ahli waris masing-masing. Ini hanya caranya Allah menurunkan sesuatu dari langit ke bumi ini, dan Allah bagikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Gak usah kita protes. Kenapa kok perempuan setengah, laki-laki lebih banyak? Sedangkan perempuan ketika ayah dan ibunya sakit, dia yang mengurusinya. Dia yang mati-matian mengeluarkan dana, tenaga, sampai dia nggak tidur-tidur. Memang biasanya orang tua, ayah dan ibu, kalau dia sakit lebih nyaman diurus sama siapa? Sama anak perempuannya. Tapi kenapa kok setelah meninggal anak perempuan mendapatkan setengah? Kalau kita tanya dan kita jawab dengan kacamata manusia, pasti kita katakan tidak adil. Tapi sekali lagi ikhwan wa akhwati, keadilan tidak dilihat dari kacamata manusia. Keadilan itu dilihat dari kacamata Allah Subhanahu wa taala. Karena kacamata manusia, kacamata yang banyak khilafnya,
yang banyak lalainya, yang banyak salahnya. Tetapi kacamata Allah, kacamata keadilan, kacamata yang sebenarnya. Maka ketika datang sesuatu perkara dari Allah dan Rasulnya, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na tanpa perlu mendebatnya. Coba bayangkan, hanya karena harta warisan yang tidak akan dia bawa ke liang lahat. Jadi ada seseorang ketika dia hidupnya prioritasnya hanya dunia saja. Pagi dia kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, sampai dia lupa bagaimana caranya dia sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dengan harta yang banyak sekali, apakah hartanya akan dia masukkan ke liang lahat? Tidak. Harta yang ditinggalkan bukan lagi milik dia, melainkan milik ahli warisnya. Walaupun 1 sen gak akan dibawa ke liang lahat, lalu gak ada artinya. Mati-matian kerja sampai melupakan kewajiban dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia diciptakan tiada lain hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lalu kenapa sampai dia mau memutuskan tali silaturahim dengan kakak dan adiknya, paman keponakannya? Padahal orang yang memutuskan silaturahim tempatnya di mana? Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga seorang pemutus silaturahim. Jadi kita ini apa? Disuruh apa? Jangan memutuskan tali silaturahim. Tapi kebanyakan orang dia memutuskan tali silaturahim karena masalah harta warisan. Berarti ilmu sangatlah penting, harus difahamkan kepada orang-orang agar orang-orang tidak apa? Terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan wa akhwati, bisa anak katakan lebih banyak orang yang gagal di antara kita dibandingkan dengan orang yang sukses menyelesaikan permasalahan warisan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya apa? Fitnahnya harta, lebih banyak orang yang gagal. Ana mungkin alhamdulillah udah lebih dari 200 orang yang ana sudah tangani. Sebagian dari mereka manut, tapi subhanallah sebagian besar dari mereka banyak yang tidak mampu ketika berhadapan dengan harta. Semuanya gelap. Bayangkan coba, sampai dia menghilangkan nyawa saudaranya, ayah atau ibunya hanya karena masalah warisan. Maka mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Dan yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, kenapa kita mempelajari ilmu ini? Agar kita ini terhindar dari hal-hal yang kita anggap ini bagian daripada syariat, padahal bukan. Kita mungkin selama ini mengira bahwasannya pembagian harta gonogini ini produknya Islam, padahal bukan sama sekali. Gonogini ini ingat, bukan produknya Islam. Jadi harta ini harus milik si fulan, harus ada empuknya. Yang miliknya ini punya siapa? Kalau ini memang milik suaminya, maka ketika suaminya meninggal, maka ini akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau memang ini miliknya si istri, maka ketika istri meninggal, ini harta akan menjadi siapa? Akan menjadi ahli waris si istrinya. Tidak dibagi dua terlebih dahulu. Misalnya contoh, kalau ada sebuah rumah dibeli oleh suami dan istri, suami dia membayar 60 juta, sedangkan istri membayar 40 juta. Berarti kita bisa menjelaskan harta rumah ini dimiliki oleh si suami berapa persen? 60%. Untuk si istri berapa persen?
Kalau misalnya suaminya meninggal, maka yang dibagikan hanya 60% saja. Nggak boleh apa? Semuanya nggak boleh. Atau dibagi 2 saja nggak boleh. Karena apa? 60% mutlak milik si suami, karena dia bayarnya dengan 60% tersebut. Begitupun kalau istrinya meninggal terlebih dahulu, yang hanya boleh dibagikan 40% saja dari rumah tersebut. Kalau memang dijual, yang 60%-nya berikan terlebih dahulu kepada suaminya. Jadi ingat, gonogini bukan produknya Islam. Yang selanjutnya, dibagi sebelum meninggal. Makanya kadang subhanallah sering kita mendengarkan, Ustaz, alhamdulillah ana sudah membagikan warisan sebelum meninggal. Itu benar apa enggak? Hah? Ustaz, ana sudah membagikan warisan ana sebelum meninggal. Betul apa enggak? Hah? Yang namanya warisan itu pasti harus ada orang yang meninggal. Makanya kadang dari kita ini ada 3 warisan, wasiat, dan hadiah atau hibah. Jadi banyak yang kita tidak memahami tentang 3 tersebut. Sampai akhirnya apa? Orang mengatakan, Ustadz, ana sudah membagikan harta warisan. Tidak ada. Kalau engkau masih hidup, berarti engkau mustahil membagikan harta warisan. Yang ada apa? Engkau memberikan hibah. Ingat, yang namanya hibah seorang ayah atau ibu atau kedua orang tua kepada anaknya, wajib bagi dia berlaku adil kepada anak-anaknya. Kalau dia memiliki 5 anak, maka wajib baginya untuk apa? Memberikan kepada 5 anak tersebut. Kalau engkau memang belum mampu memberikan hibah kepada semua anak, maka bersabarlah. Misalnya engkau memiliki 3 rumah, anakmu ada 5. Engkau silahkan bilang ke anakmu, nah ini pakai rumah, tapi akadnya apa? Ini masih punya abah. Pakai aja buatmu, pakai. Agar kalau kita belum memberikan sepenuhnya kepada 5 anak, ini masih tetap menjadi harta warisan. Memang yang namanya orang tua ingin kan, pasti membikin mapan, Pak Mas ya. Membikin mapan, kalau bahasa Sundanya ngajejregen gitu ya. Membuat mapan pasti mau. Tapi kadang keinginan yang inginnya semua anaknya mendapatkan tidak sesuai dengan apa keinginannya. Belum juga memberikan kepada anaknya semua, ternyata Allah sudah panggil terlebih dahulu. Nah ingat, hal-hal inilah yang menjadi sebab keributan terjadi. Mending kalau misalnya anaknya yang 3 yang sudah diberikan rumah, dia mau mengerti. Adiknya nih ada 2 orang belum diberikan apa-apa, tapi tetap si anak yang 3 orang ini mengotot apa? Pokoknya harta warisan abah anak pun harus mendapatkan penuh. Dulu pernah ada seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Dia ini diberikan seorang budak oleh ayahnya. Sampai ibunya Nu'man, dia tidak mau apa? Ridho sampai Rasulullah bersaksi atas apa yang dia lakukan katanya. Akhirnya datanglah Bashir, ayahnya Nu'man, kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memberikan seorang budak kepada salah satu anakku. Maka Nabi menanyakan kepada Bashir, apakah anakmu yang lain mendapatkan budak yang hadiah juga? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ana la ashhad ala zawrin, aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Bahkan dalam riwayat yang lain suruh diambil lagi nih, ini hibah yang sudah diberikan kepada Nu'man, diambil lagi oleh ayahnya. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, i'adilu baina auladikum, berlaku adillah kalian kepada anak-anakmu. Jadi ingat, kalau ada orang tua yang ingin memberikan hibah, maka wajib memberikan hibah kepada semua anaknya secara adil. Bukan berarti kalau harga rumahnya 50 juta harus 50 juta, tidak. Kalau kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan hibah yang paling afdol, yang paling utama, sebagaimana pembagiannya harta warisan, laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Tapi itu tidak mutlak. Kalau orang tuanya melihat
kayaknya anak perempuan lebih harus dominan karena anak laki-laki sudah saya berikan usaha dan lain sebagainya, silahkan, tidak jadi masalah. Yang satu mungkin agak di gang, yang satu di pinggir jalan, silahkan, itu bagaimana orang tua yang memberikan. Yang penting semuanya harus mendapatkan, tidak boleh ada satu yang tidak mendapatkan. Kalau misalnya berlaku demikian, orang tuanya berdosa, dan ini pun akan menjadikan sumber keributan di antara anak-anak. Insya Allah paham ya? Taib. Itu mengenai apa? Hibah. Lalu yang selanjutnya, konsep dibagi rata sebagaimana kebanyakan adat-adat di Indonesia. Jadi sudah dibagi rata saja. Sebenarnya boleh apa enggak sih dibagi rata? Boleh apa enggak? Hah? Kalau pertama kita mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada orang yang mendahulukan pembagian harta, disamakan saja. Pertama, tetap dia harus mengetahui berapa sih ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kalau misalnya dia mau membagikan serata, tidak jadi masalah. Jangankan dia membaginya secara merata dengan saudari perempuannya. Boleh nggak anak laki-laki nggak mengambil sepeser pun juga? Boleh apa nggak? Boleh. Dia berikan kepada saudari perempuannya, dia berikan kepada kakaknya misalnya, boleh, tidak jadi masalah. Yang penting pertama, ketahui dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agar dia pun tahu kalau aku mengikhlaskan, ini yang aku ikhlaskan. Jangan sampai sekarang oke, udah bagi rata aja. Nanti kapan waktu dia tahu ilmunya, ternyata apa? Ternyata bagianku nih gede ya. Akhirnya dia nuntut, jadi ribut, udah nggak boleh. Makanya ketahui dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya terserah dia, mau dia berikan, mau dia kasih sebagian agar menjadi rata, itu tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh apa? Kita hanya mematok, sudahlah orang tua kita dulu kan biasanya dibagi rata, kita bagi rata saja, itu tidak boleh sama sekali. Taib. Yang selanjutnya, yang tadi sudah Ana sempat singgung, ada jalur patrimonial. Jadi lebih dominan jalur laki-laki. Ini masih terjadi biasanya di Bali. Lalu ada pula pembagian harta warisan jalur matrimonial, atau perempuan lebih dominan dia. Istilahnya ada nih harta pusaka, nggak boleh dikasih kecuali kepada siapa? Kepada anak perempuan saja. Nah ini pun tidak dibenarkan. Karena apa? Menyelisihi dari syariat. Yang selanjutnya jalur mayorat atau kerabat tertua. Nah memang banyak nih kerabat-kerabat yang tertua nih, hati-hati. Jangan mentang-mentang saya yang paling tua, saya yang lebih mendominasi, terus dia mengatur semuanya, menyusahkan, tidak mau membaginya, ditunda-tunda. Nah itu nggak boleh. Masih terjadi nih, anak yang paling tua dia yang ngatur semuanya, dia yang menjalankan aset waris, sampai dia lupa bahwasanya ada bagian saudara-saudara dia di sana. Dia mengambil harta semaunya dia. Nah ini tidak diperkenankan, karena ini merupakan kezaliman. Begitu juga ada sebagian suami yang menjadi duda ketika ditinggalkan oleh istrinya, atau istri yang menjadi janda ketika ditinggal oleh suaminya. Mereka berdua yang menguasai harta, padahal Allah sudah bagikan baginya masing-masing. Perempuan dapat 1/8 kalau si mayit suami ada anak. Nggak boleh dia mengambil semena-mena, itu tidak boleh. Karena apa? Allah sudah bagikan untuk masing-masingnya. Kalau dia tidak mau menerima, berarti dia tidak mau apa? Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berarti berdosa dia. Dan yang sering terjadi, tidak boleh dibagikan selama ibunya masih ada. Akhirnya apa? Ibunya memakai itu harta semaunya, sampai kadang habis. Banyak yang kayak gitu. Harta suaminya dihabiskan, apalagi maaf kalau sampai si istrinya ini nikah lagi sama yang lain, dipakai oleh suami barunya dan lain sebagainya. Ingat, di sana kalau sampai ada harta yatim, bahaya sekali. Apalagi jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melarang agar kita
tidak memakan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatama bil batil, enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Orang yang memakan harta anak yatim sama aja dengan dia apa? Memakan bara api neraka di dalam perutnya. Itu perbedaannya. Orang yang memakan harta yatim itu enggak main-main. Jangan pernah kita mau berurusan dengan ini, enggak akan pernah kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Taib. Yang selanjutnya, anak angkat atau anak sepersusuan. Ini banyak pula orang yang mengira bahwasannya anak angkat ini mendapatkan harta warisan. Ingat, anak angkat ini tidak ada sebab-sebab dari dia yang menjadikan dia sebagai ahli waris, itu tidak ada. Walaupun Ustadz ini anak angkat dirawat mulai dari bayi merah, baru melahirkan langsung dia rawat, walaupun dari demikian, namanya anak angkat tidak akan menjadi ahli waris. Makanya orang kalau misalnya Allah belum kasih karunia anak, maka seharusnya memang bersabar. Tapi kalaupun mau dia mengambil anak angkat atau mengadopsinya, pastikan, usahakan bahwasannya dia itu menjadi mahram bagi suami atau istrinya. Makanya banyak juga orang yang nggak paham, kadang mengambil asal aja dari mana. Usahakan kalau emang mau silahkan. Kalau engkau mengambil anak bayi perempuan, usahakan ambil dari siapa? Dari saudara-saudari si suaminya, agar nanti ini anak udah besar tetap jadi mahram, kan begitu. Begitupun sebaliknya, kalau mau ambil bayi laki-laki, usahakan ambil dari siapa? Anak saudara atau saudari si istrinya, agar nanti anak ini besar tetap masih jadi mahram untuk ibu angkatnya. Ini banyak orang-orang, udahlah nggak apa-apa kan dari kecil juga sudah sama. Tetap yang namanya hukum syarat-syarat Islam nggak boleh kita campur baurkan. Yang hak dengan batil, yang batil dengan hak itu nggak boleh. Kalau memang dia bukan mahram, berarti apa? Harus ada batasan-batasannya. Nggak boleh dia bersentuhan. Walaupun dari kecil, walaupun dia memanggilnya abi atau umi. Nah, anak angkat memang kadang dia ini sayangnya sama kayak sayangnya apa? Seorang anak kepada ayah dan ibunya. Tetapi syariat mengatakan anak angkat bukan dari ahli waris. Lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya silahkan ayah angkat, kalau engkau bakalan tahu nih hartamu tidak akan jatuh kepada anak angkatmu, silahkan sebelum engkau meninggal engkau kasih usaha, kasih modal buat anak angkat ini. Atau kalau engkau nggak mau ngasih modal, engkau wasiatlah. Wasiatnya apa? Kalau saya meninggal, panggil tuh ahli warisnya. Kalau dia memang nggak punya anak, ya panggil saudara-saudaranya. Nih, ana mau wasiat kalau ana meninggal, kasih 1/3 harta ana untuk anak angkat ana. Itu solusinya. Baik. Yang selanjutnya, anak sepersusuan. Itu anak sepersusuan tidak menjadikan anak tersebut menjadi ahli waris. Dia hanya menjadi mahram saja. Ya, misalnya disusui oleh fulanah misalnya. Tidak menjadi fulanah dengan orang disusuinya menjadi saling mewarisi, tidak. Hanya menjadi apa? Mahram, menjadi mahram saja. Nah, terus mengenai wasiat dan hibah ada perbedaan-perbedaannya. Ada mungkin di yang kedua tuh yang sudah dibagikan. Perbedaan antara hibah, wasiat, dan warisan. Hibah itu pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain pada waktu hidupnya, baik berupa harta atau yang lainnya. Jadi kalau hibah itu apa? Diberikan sebelum dia meninggal. Sedangkan wasiat, pemberian atau penyerahan kepemilikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain sehingga ia berhak memiliki ketika si pemberi meninggal dunia. Jadi ucapannya sebelum dia meninggal, tapi dilaksanakannya setelah dia meninggal. Makanya kalau mau wasiat, usahakan wasiat yang ada saksinya, wasiat yang tertulis agar terhindar dari yang namanya fitnah.
Nanti akan Anda jelaskan syaratnya wasiat ketika berkenaan dengan hak-hak harta warisannya. Terus yang ketiga, warisan itu apa? Seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Maka harta warisan ini dikenal dalam ilmu ini at-tarikah namanya. Ya, at-tarikah. Nah, ini lebih spesifiknya waktunya lihat sebelum wafat, pelaksanaannya pemilik harta, penerimanya baik ahli waris atau bukan ahli waris, hukumnya sunnah, nominalnya terserah kepada pemilik harta, statusnya milik penerima. Berarti hibah harus ada namanya terjadi kepemindah milikan. Gak boleh hanya mengatakan, nih nak ini buatmu ya, tapi sertifikat masih disimpan sama abahnya. Ya, dikontrakin uangnya jatuh ke siapa? Masih ke abahnya juga. Berarti apa? Itu bukan pemberian yang sah. Karena pemberian yang sah tuh ketika anak mengasihkan, wahai fulan, anak ngasih buat antum nih teb. Oh Ustaz makasih, anak terima. Berarti ini teb miliknya kan. Mau dia jual, mau dia gadaikan, mau dia kasih kepada yang lain, maka sudah apa? Sudah menjadi haknya. Nah, hibah pun harus demikian. Karena maaf, kebanyakan orang tua sebenarnya dia maunya wasiat, tapi membahasakannya hibah. Aku kasih nih nak, rumah ini buatmu. Tetapi sertifikatnya masih atas nama ayahnya. Dikontrakan uangnya apa? Masih masuk ke ayahnya. Tidak ada kuasa bagi anak untuk menjual tempat tersebut. Nah, ketika anaknya meninggal dahulu, terlebih dahulu kan tidak ada yang tahu. Ketika ayah memberikan rumah kepada anaknya atau apa tanah kayak, apakah tahu ayahnya akan meninggal terlebih dahulu? Tidak ada yang tahu. Lah kalau anaknya meninggal duluan gimana? Apa kata ayahnya? Ini tempat, ini rumah, ini tanah belum aku berikan kepada dia. Maksudnya apa? Kalau aku sudah meninggal baru aku berikan kepadanya. Maka hibahnya ini tidak sah. Hibah tuh harus ada penyerahan kepemilikan. Baik. Adapun wasiat spesifiknya sebelum wafat dilaksanakan, setelah wafat pelaksananya pemilik harta, penerimanya bukan ahli waris, kecuali atas izin ahli waris yang lainnya, nanti akan Anda jelaskan. Lalu hukumnya sunnah, nominalnya maksimum 1/3 dari sisa bayar hutang. Lalu statusnya sesuai dengan syariat wasiat, dengan syarat wasiat. Adapun warisan setelah wafat, pelaksananya ahli waris atau bukan ahli waris, penerimanya hanya ahli waris saja. Karena harta warisan itu hanya jatuh kepada ahli waris saja. Hukumnya mempelajari warisan ini fardu kifayah. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Adapun status miliknya itu milik ahli waris. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai warisan. Ada dalam Islam ini atau dalam setiap kaidah ya. Kalau misalnya ada tentang memiliki ilmu, biasanya ada namanya mabadi asroh. Ada 10 tuh menjadi rumusan dari setiap ilmu. Misalnya kalau ilmu waris nanti kita tinggal lihat apa pengertiannya, apa batasannya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ilmu apa? Ilmu usul fiqh, ilmu fikih dan lain sebagainya. Tadi di grup sudah dikirimkan ya kalau nggak salah. Ada tuh yang poin nomor pertama. Yang pertama tuh tulisan pertama urgensi waris. Definisi dari ilmu waris ini apa? Memang banyak para ulama menerangkan tentang pengertian arti dari warisan. Kalau secara etimologi artinya warisan, ilmu waris ini, atau dikenal pula dengan ilmu faraid. Tapi yang paling mudah memahami ilmu waris ini adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, serta kadar bagian masing-masing ahli waris. Itu yang paling mudah kita mengartikan ilmu waris atau ilmu faraid. Jadi ilmu ini untuk apa? Untuk kita mengetahui siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta warisan dan bagian masing-masing harta warisan tersebut. Baik. Apa sih pokok pembahasan dalam ilmu waris ini? Pokoknya adalah pembagian harta warisan yang ditinggalkan mayit kepada ahli waris
sesuai dengan syariat Islam, yaitu bimbingan Allah dan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Adapun tujuan dari ilmu waris ini apa? Isoli dhihakin ila hakihi, menyampaikan segenap hak waris kepada yang berhak mendapatkannya. Ini tujuannya mempelajari ilmu waris. Adapun nisbahnya ilmu waris, ketahuilah bahwasannya ilmu waris ini adalah salah satu ilmu syar'i, yang mana ini salah satu cabang dari fikih. Jadi sebenarnya ilmu waris ini apa? Masuk ke pembahasan fikih. Tetapi memang sering sekali ini dipisahkan. Bahkan kalau kita belajar di pesantren, baik di kuliah, itu dipisahkan antara fikih dengan apa? Dengan pembahasan ilmu waris. Karena apa? Ilmu waris ini pertama sangatlah penting, yang kedua pembahasannya sangat kompleks. Ya. Taib. Yang selanjutnya keutamaan ilmu waris apa? Tadi sudah saya jelaskan. Keutamaannya ini merupakan ilmu yang mulia, yang tinggi kedudukannya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatur langsung, menjelaskan langsung tentang pembagian harta warisan ini. Lalu siapa pemrakarsa atau perumusnya? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Anda jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, Allah mengatur pembagian harta warisan. Begitu juga ada sabda Nabi dalam beberapa permasalahan. Begitu juga ada sahabat Nabi, tabi'in dan para mujtahid. Dalam beberapa permasalahan ijtihadnya mereka, ijma'nya mereka itu dipakai. Baik. Adapun nama ilmu waris ini apa? Nama ilmu waris ada yang dikatakan sebagai ilmu waris atau ilmu faraid. Ya. Lalu yang selanjutnya, sumber ilmu waris diambil dari mana? Pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis, yang ketiga ijma serta ijtihadnya para sahabat. Ini sumber ilmu waris yang kita pelajari. Adapun hukum mempelajari ilmu waris itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang sudah melaksanakan, yang sudah belajar, yang lainnya sudah tergugur. Tetapi ingat, memakai hukum waris, memakai ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Makanya dari awal, minimal ketika kita mempelajari ilmu waris ini, apa? Kita selamat ketika kita menyelesaikan harta warisan keluarga inti kita, keluarga besar kita. Minimal itu. Ada rasa takut bagi kita untuk mengambil yang bukan haknya. Ada rasa takut bagi kita kalau kita termasuk orang-orang yang melampaui batas, tidak mau menyelesaikan harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir, yang ke-10, permasalahan ilmu waris ini sangat banyak sekali permasalahannya. Dibahas tentang kepemilikan harta warisan, baik yang pasti atau yang sisa atau asobah, karena nanti ada namanya ashabul furud. Jadi ahli waris yang dia mendapatkan bagian yang pasti, bagiannya 1/2, 1/3. Tapi ada pula yang namanya asobah, orang yang mendapatkan sisa. Nah, ini bagian yang tidak pasti. Begitu juga akan dibahas tentang permasalahan hijab, permasalahan menghalangi. Ada ahli waris, dia tidak menjadi ahli waris karena terhalangi oleh keadaan ahli waris yang lainnya. Begitu juga tentang hitung-hitungan. Begitu juga tentang orang yang hilang. Bayangkan, hak waris orang hilang ada, bahasanya khusus. Begitu juga hak waris orang yang tenggelam, orang yang tertimbun. Ada beberapa hari yang lalu tuh di Maroko ada gempa ya. Sebelumnya juga ada di Turki. Itu kan ada tuh bangunan yang hancur dan orang-orang masih di dalamnya kan. Taib. Kalau misalnya ada di sebuah rumah apartemen, hancurlah timbunan tersebut,
ketika orang mengevakuasi menemukan 4 orang dari keluarga tersebut, ada ayah, ada ibu, ada anaknya. Jadi suami istri sama anaknya. Mereka ini saling mewarisi apa tidak? Maka harus diketahui terlebih dahulu siapa yang meninggalnya terlebih dahulu. Bisa nggak diketahui? Bisa nggak? Ada dokter nggak sini? Ada dokter? Bisa nggak diketahui? Bisa. Dari apa? Dari kondisi jusahnya, dari kondisi tubuhnya. Kalau maaf, tubuhnya dia lebih birunya melekat, berarti apa? Dia lebih dahulu meninggal dibandingkan orang yang birunya tidak melekat. Berarti bayangkan, dalam ilmu waris ini dibutuhkan yang namanya apa? Ilmu kedokteran pula. Orang yang tenggelam, biasa kita sudah mendapatkan apa namanya jasadnya. Kalau kelihatan jasadnya dia lebih, maaf, misalnya lebih apa namanya, kayak udah kelihatannya lebih lama, maka bisa dikatakan oleh dokter dia ini meninggal misalnya beberapa jam sebelumnya atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dua-duanya tidak diketahui, maaf, kondisinya sudah sama, atau misalnya ada yang kemarin tuh, ada orang tabrakan terus dua-duanya terbakar tuh kan meninggal di tempat. Nah itu gimana? Kalau yang terbakar biasanya sudah susah karena kondisinya juga sama, dalam keadaan apa namanya, istilahnya maaf udah hangus. Maka bagaimana cara menentukannya? Apakah mereka saling mewarisi atau tidak? Dalam masalah warisan ini dijelaskan, menurut pendapat yang kuat, kalau tidak diketahui mana yang meninggalnya terlebih dahulu, maka di antara kedua itu tidak saling mewarisi. Tapi kalau diketahui si fulan meninggal setelah ini, dilihat dari kondisi tubuhnya, walaupun posisinya dia sudah meninggal, tetap yang meninggal kedua menjadi ahli waris bagi yang meninggal pertama. Ada lagi pembahasan mengenai khunsa, atau khunsa artinya hak waris banci. Banci ini artinya apa? Yang kita ketahui apa banci selama ini? Laki-laki ingin menjadi perempuan. Begitupun mungkin sebaliknya, perempuan ingin jadi laki-laki. Benar apa enggak yang dimaksud dengan syariat? Orang yang memang dari asal lahirnya dia laki-laki, walaupun maaf dia sudah berganti jenis kelamin, tetap dia apa? Akan jadi laki-laki. Ketika dia nanti menjadi ahli waris, posisinya dia sebagai apa? Sebagai anak laki-laki. Bahkan maaf, ketika dia meninggal pun harusnya apa? Muamalahnya sama seperti muamalahnya mayit laki-laki. Nah, yang dimaksudkan harta yang lain dibagikan, tapi yang ini harus dibekukan. Dibekukan sampai kapan? Sampai dia ketemu, atau sampai nanti keputusannya kayak gimana. Bayangkan, Islam saking menjaganya harta orang atau hak orang. Taib. Yang selanjutnya, yang kedua, syaratnya adalah hidupnya ahli waris pada waktu pewaris meninggal, walaupun cuma sekejap. Misalnya gini, ayahnya meninggal jam 9 pagi, anaknya meninggal jam 9 lebih 10 menit. Anaknya dapat warisan dari bapaknya? Dapat dulu, dapat warisan. Walaupun nanti dia meninggal diberikan lagi kepada ahli waris yang lain. Misalnya dia memiliki istri, memiliki anak, memiliki ibu kandung misalnya. Makanya pastikan terlebih dahulu ketika meninggalnya si mayit, ahli waris yang hidup itu siapa saja. Karena patokannya, karena kebanyakan orang tuh begini. Kebanyakan orang gimana? Dia menghitung ahli waris ketika mau dibagikannya harta warisan. Kan kebanyakan kita ini apa? Harta warisan dibagikan setelah 10 tahun, 20 tahun, bahkan ahli warisnya udah pada meninggal semua. Tetap ahli waris yang masih yang meninggal, dia masih harus diberikan haknya.
nanti haknya dia diberikanlah kepada ahli waris yang ada, kayak begitu. Ya, insya Allah jelas ya. Taib. Yang ketiga, al-ilm bijihatil irs, mengetahui jalur kekerabatan dan warisan. Dia tahu nih, ilmunya harus tahu nih syaratnya, bahwasanya dia ini anak laki-laki, dia ini anak perempuan, dia statusnya cucu laki-laki, cucu perempuan, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung. Begitu juga dengan harta yang ada. Ini benar loh, harta yang ditinggalkan oleh si mayit A, ini harta yang ditinggalkan oleh si mayit B, ini harta ditinggalkan oleh si mayit C. Jadi harus apa? Harus tahu ilmunya, nggak boleh asal-asalan. Kadang begitu, ada 3 ahli waris. Ahli waris pertama ceritanya ke barat, ahli waris yang kedua ceritanya ke timur, ahli waris yang ketiga ceritanya ke selatan. Maka nggak akan pernah beres pembahasan warisan ini. Jadi harus apa? Disamakan dulu persepsinya. Benar nggak ahli waris yang ditinggalkan tuh si fulan, si fulan, si fulan? Betul nggak harta warisannya tuh cuma ini dan ini? Ya, insya Allah jelas ya. Taib. Yang selanjutnya sebab-sebab warisan, yaitu hubungan nasab, kekeluargaan, lalu pernikahan yang sah, lalu memerdekakan budak. Ya, hubungan nasab berarti apa? Kayak anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Ini apa? Dari kekerabatan, dari nasab, dari keturunan. Sedangkan pernikahan yang sah berarti apa? Pernikahan yang dibenarkan secara syariat Islam. Kalau sudah akad, ya, kalau sudah akad berarti apa? Sudah sah. Misalnya jam 9 pagi si A dengan si B menikah. Subhanallah, jam 9 lebih 5 menit si laki-lakinya, suaminya sudah meninggal. Si istri dapat warisan nggak? Padahal belum disentuh bordaman, belum dicolek, belum diapa-apain. Dapat nggak? Dapat. Kenapa? Karena pernikahan yang sah ini merupakan sebab-sebabnya warisan. Yang ketiga ini budak. Karena budak ini apa? Budak ini milik sayyidnya, milik orang yang memerdekakannya. Ya, jadi yang namanya budak milik siapa? Milik tuannya. Budak ketika merdekakan oleh seseorang berarti apa? Orang yang memerdekakan dia mendapatkan harta warisan dari orang yang pernah dimerdekakan kalau dia tidak memiliki siapa-siapa. Paham ya? Misalnya Bilal itu diinikan sama siapa? Dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Misalnya Bilal ketika meninggal tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, berarti harta warisannya jatuh kepada siapa? Kepada kalau Abu Bakar sudah meninggal, kepada anaknya Abu Bakar. Nah, itu maksudnya wala. Terus yang selanjutnya penggugur harta warisan, karena udah sebentar lagi ya kita akan istirahat. Penggugur atau penghalang waris yang pertama adalah pembunuhan. Berarti orang yang membunuh si ahli waris maka tidak akan mendapatkan harta warisan. Laisa minal miras syai'. Al-qatil laisa minal miras. Bahwasannya orang yang membunuh itu tidak akan pernah mendapatkan harta warisan. Ada dalam kaidah usul fiqh, manistajala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa saja yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dicegah untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, anak kalau membunuh ayahnya karena untuk mendapatkan harta warisan, maka itu terhalang dia secara otomatis. Tapi Ustaz, kalau dia membunuh orang lain, terhalang apa enggak? Hah? Dia membunuh orang lain. Setelah dia membunuh orang lain, abahnya meninggal. Dia kan seorang pembunuh. Terus dia dapat enggak harta warisan abahnya? Tetap dapat. Yang dimaksudkan ini apa? Dia membunuh si mayit. Ketika dia membunuh si mayit, maka dia sebagai ahli waris akan apa? Akan tergugurkan. Yang kedua, perbedaan agama. La yarimsul muslim al kafira wala kafira muslim. Yang muslim tidak mewarisi kafir, begitupun sebaliknya yang kafir tidak mewarisi muslim. Yang ketiga adalah perbudakan. Karena budak itu apa? Milku sayyidihi. Budak itu milik tuannya. Berapapun yang dia dapatkan dari usaha dia, dari harta warisan yang dimana, tetap yang namanya budak akan dimiliki oleh si tuannya, hartanya dan seluruhnya. Ya.
Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Taib, karena sudah habis ya 1,5 jam, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan 3 prinsip dasar waris, sama insya Allah sudah mau masuk ke hitung-hitungan. Nah, sekarang ketika nanti kita masuk hitung-hitungan, siapa ahli waris yang ada, bagaimana kondisinya, berarti apa? Ini harus lebih fokus. Insya Allah kalau antum fokus, antum bisa menyelesaikan permasalahan warisan. Kalau antum fokus, insya Allah ada orang yang nanya, antum mampu menjawabnya. Tapi itu saja mungkin. Wahyu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.